Sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam edisi rehat kita Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan tema pergumulan yang menguji iman melalui bacaan Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan Tuhan dan atas perkenan Tuhan di dalam hidup kami hari ini, hari Rabu. Dan untuk menjalaninya kami mohon kuasa kasih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menuntun kami semua. Baik itu dalam membaca firman maupun dalam merenungkan firman dan juga dalam menjalani kehidupan ini. Ampunilah kami. Dan kami berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Baca Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 22. Firman Tuhan. Pada waktu hari datangnya anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, dan memiliki kesalehan dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai bertiam makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sebah menyerang dan merampas serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kandang domba dan para penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Ayub pun berdiri mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata dengan
telanjang. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Amin. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema kita pergumulan yang menguji iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini, di bumi ini, tidak lepas dari apa yang dikatakan pergumulan. Dan tidak seorang pun juga lepas dari pergumulan itu. Ada yang melihat pergumulan adalah sumber inspiratif. Ada juga yang melihat pergumulan sebagai cobaan dan ujian yang harus dihadapi. Saudara-saudara, inilah yang dapat kita lihat banyak kisah dalam Alkitab dalam perjalanan hidup seorang. Dan kita melihat Ayub adalah seorang yang kaya raya, juga memiliki keluarga yang bahagia. Ia seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Kesalehannya itu hendak diuji oleh iblis yang meminta izin langsung kepada Allah. Dengan kepercayaan yang sungguh pada iman Ayub, maka Allah mengizinkan iblis menguji iman Ayub. Bukan ujian yang sederhana yang diberikan. Iblis mengambil seluruh harta benda, hewan ternak, hasil panen dan para pekerja Ayub. Tidak cukup sampai di situ, iblis menghabis nyawa anak-anak Ayub. Pergumulan ini menjadi begitu cepat menghantam iman Ayub. Iblis sangat yakin bahwa dengan pergumulan yang berat itu, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi kita membaca respon Ayub sungguh luar biasa, sungguh di luar perkiraan iblis. Ayub dengan iman yang sungguh menyembah Tuhan dan ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia sadar bahwa semua milik yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Ayat 1. Pergumulan itu justru membuat iman Ayub semakin kuat. Ayub melihat satu pergumulan adalah sumber inspiratif bagi dia untuk lebih dekat kepada Tuhan, bukan justru menjauhkan dia kepada Tuhan. Inspiratifnya adalah bahwa ia yakin bahwa apa yang dialaminya adalah jembatan untuk melihat bagaimana Tuhan selalu menyertainya. Dan itu lebih dia hayati bahwa ini adalah sesuatu yang terindah, sesuatu yang terbaik untuk dijalani oleh Ayub. Sekalipun itu sungguh menyakitkan, tetapi ia percaya bahwa semua ada dalam naungan kasih Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub, termasuk diri Ayub sendiri. Nyawa, raganya Ayub adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Ayub melihat pergumulan ini sebagai sumber inspiratif untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dia tidak melihat harta untuk dekat dengan Tuhan, tetapi apa yang dialaminya justru dia lihat sebagai suatu kedekatan dengan Allah semakin kuat. Nah, karena itu bagi kita semua tentu tidak luput dari pergumulan hidup. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kisah Ayub menginspiratif kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan dalam mengarungi badai kehidupan. Tuhan ingin iman kita semakin kuat menghadapi ujian kehidupan yang tidak akan pernah berhenti dan dijalani. Karena itu hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita menikmati kehidupan hari ini, itulah yang menjadi landasan kita untuk berpegang kepada Tuhan.
Terpujilah Kristus, di dalam Kristus kita berpegang perjalanan hidup kita. Amin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi ini Tuhan memberikan wejangan yang baik bagi kami untuk melihat kehidupan di tengah perjuangan hidup, baik itu pergumulan maupun yang lainnya. Biarlah tuntunan Roh Kudus selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Setiap hal yang dapat kami alami, kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk menjadi garam dan terang dan menikmati damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita hari ini.